Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ustadz ya untuk pembelajaran tema 6 cita-citaku, subtema yang ketiga yaitu giat meraih cita-cita untuk pembelajaran yang kedua. Gimana untuk kabar hari ini, sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Terus untuk yang kedua yaitu SBDP tentang menjelaskan karya seni kolase. Yang ketiga kita akan belajar IPA tentang menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Untuk materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia tentang langkah-langkah mendeklamasikan sebuah puisi. Kemarin kita sudah membahas tentang mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi pada suatu karya seni. Ya, karena ini bahasanya tentang puisi, maka kita akan belajar yaitu tentang langkah-langkah yang perlu diambil ya, dalam mendeklamasikan sebuah puisi. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus memahami isi dari puisi tersebut. Ya, puisinya tentang apa? Puisi itu tentang sedih atau senang, maka di dalamnya kita harus paham dulu. Ya, ketika kita mau mendeklamasikan sebuah puisi. Terus yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang kemarin sudah kita bahas. Ada tanda jeda garis miring 1 ya, garis miring 2 dan garis miring 3. Kalau jeda tanda garis miring 1 itu menandakan koma. Kita ambil nafas ya pendek ya dan seterusnya. Terus yang ketiga yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama serta pelafalan saat membaca puisi. Itu harus diperhatikan ya. Intonasinya tinggi rendah, temponya ya itu juga perlu diperhatikan, serta irama dan pelafalan harus jelas ketika membacakan sebuah puisi. Terus yang keempat yaitu kita memperhatikan mimik wajah. Mimik wajah juga perlu diperhatikan ya. Ketika wajah sedih seperti apa, wajah senang seperti apa, itu seperti itu. Makanya secara otomatis yang pertama kita harus membaca puisi tersebut ya, harus mengetahui isinya terlebih dahulu. Itulah langkah-langkah tentang mendeklamasikan sebuah puisi. Ini pengertian dari intonasi. Intonasi itu berarti tinggi rendah nada. Intonasi atau lagu ya, ini berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata ketika kita membacakan sebuah puisi. Terus yang kedua ada tempo. Tempo ya itu berhubungan dengan cepat lambatnya ketika kita mengucapkan kata-kata ya yang ada di dalam puisi. Dan yang ketiga adalah irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi yang kita ucapkan atau kita lafalkan saat membacakan sebuah puisi. Terus yang terakhir yaitu tentang pelafalan. Ketika kita bicara tentang pelafalan, berarti secara otomatis kita sedang menggunakan cara ya seseorang dalam mengungkapkan bahasa yang baik ya, yang jelas. Untuk materi yang kedua yaitu tentang SPDP, yaitu materinya tentang karya seni kolase. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Terus bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase itu bisa berupa dari daun kering, ranting kering,
biji-bijian atau bunga kering. Kolase juga dapat dibuat menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan kita. Dalam pembuatannya, kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan keterampilan dalam memadukan, menyusun, dan menempel bahan yang ada, sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Nah, ini adalah contoh ya dari kolase. Nah, ini ada contoh yang pertama, terus yang kedua, pertama itu dari daun kering, kedua dari kertas bekas, dan yang ketiga itu juga daun kering sama ranting dan juga kertas bekas. Terus untuk pembelajaran yang ketiga yaitu IPA, ya kita akan belajar tentang menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar jumlahnya tidak berkurang atau punah. Upaya melestarikan makhluk hidup ini sangatlah penting karena untuk melindunginya. Ini ada tentang penyebab kelangkaan ya. Yang pertama pada hewan ya. Kenapa hewan itu langka? Karena sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Terus yang kedua yaitu habitat hewan itu dirusak oleh manusia. Yang ketiga membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Terus yang keempat yaitu tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, sekarang penyebab kelangkaan pada tumbuhan yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya sehingga akan habis. Terus yang kedua, sulit berkembang biak ya sehingga terjadi kelangkaan pada tumbuhan. Terus yang ketiga yaitu karena terkena hama, dan yang keempat mengalami kekeringan sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Jika hewan dan tumbuhan punah, keseimbangan ekosistem akan berkurang ya. Berkurangnya keharmonisan di alam ekosistem tersebut. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan kita harus mengusahakan agar tumbuhan atau hewan tidak punah. Nah, ini diantara upaya-upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah harus ada penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Tujuannya yaitu agar tidak ada atau terjadi ya pemburuan hewan langka serta penebangan hutan secara liar ya. Ketika kita menebang pohon ya yang ada di hutan, maka harus menggunakan tebang pilih. Terus upaya yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah atau tumbuh-tumbuhan yang langka harus kita budidayakan. Penangkaran yaitu adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Terus pembudidayaan dapat dilakukan dengan memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih. Upaya pelestarian hewan maupun tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti pada kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium.
Terus untuk cara pelestarian yang kedua in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya seperti pada cagar alam, hutan lindung, suaka, marga satwa dan yang lainnya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita telah belajar bahasa Indonesia tentang langkah-langkah dalam mendeklamasikan sebuah puisi, yaitu memahami isi puisi, memberikan tanda jeda, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan dan memperhatikan mimik wajah. Untuk SBDP kita telah belajar karya seni kolase. Adalah karya seni dua dimensi yang dilakukan dengan cara memotong dan menempelkan bahan pada bidang datar. Terus yang ketiga yaitu IPA. IPA kita telah belajar tentang upaya pelestarian makhluk hidup dengan cara penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka, melakukan penangkaran dan pembudidayaan, serta melakukan pelestarian. Terima kasih dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.